Shalom, apa kabar saudara hari ini? Kami harap dalam keadaan kondisi sehat ya, dan tentunya bersemangat untuk mengikuti ibadah online hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengetahui berita-berita gereja, saudara dapat mengikutinya dengan aplikasi gereja. Aplikasi gereja ini dapat di-download di Play Store dengan mengetik GKJ Family, atau saudara juga dapat mengklik link di bawah ini. Dan diingatkan, aplikasi ini hanya untuk Android saja. Dan juga jangan lupa memfollow Instagram gereja di @newgkj untuk mengetahui informasi gereja. Dan gereja secara operasional harus tetap berjalan walaupun dalam kondisi seperti ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, Anda dapat mentransferkan ke rekening berikut. Atau dapat juga melalui Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan kode QR berikut ini. Sedangkan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransferkan ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah online Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kita, Allah kita yang maha besar. Saya undang untuk bangkit dari tempat duduk kalian. Kita menari bagi Tuhan, kita meninggikan nama Dia, Raja kita, Allah kita yang maha besar. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Uraikan syukurku, ku akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan diri hanya untukku. Haleluya. Tepuk tangan boleh ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Uraikan syukurku, ku akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan diri hanya untukku. Uraikan
mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan pakai lebih hari lebih heran hidupnya Bapa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk kami yang mendengarkan, biarlah kami boleh semakin hari semakin dibentuk sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami hanya mengundang kuasa-Mu Tuhan, berkuasa, berdaulat penuh atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristus Jawaban Denpasar, Bali. Jika saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dilimpahi oleh anugerah yang begitu luar biasa, mari kedangkan kedua jempol saudara ke depan layar televisi atau layar laptop atau layar handphone dan serukan haleluya lebih keras, haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya periode ini judulnya adalah sikap seperti apa yang saudara miliki. Kalau saudara mengingat minggu yang lalu saya bicara soal sikap seperti apa yang harus dimiliki saat saudara di karantina atau masuk dalam bahtera. Maka dalam minggu ini saya bicara soal sikap seperti apa yang saudara miliki, yang saya ambil dari kitab 1 Samuel Fatsal yang ke-17. Haleluya. Bagian yang pertama adalah sikap provokator atau penyebar hoaks. Sikap provokator, penyebar hoaks. Bicara soal kata provokator ini biasanya konotasinya negatif, saudara-saudara ya. Coba kita baca dulu dari 1 Samuel 17 ayat 25a dan 26. 1 Samuel 17 ayat 25a 26. Kita baca bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Kisah ini adalah tentang Daud berhadapan dengan Goliat. Sebelum Daud ketemu dengan Goliat 1 lawan 1, sebelumnya itu Goliat mencemoohkan barisan tentara orang Israel. Perhatikan, saya tulis dengan huruf merah dan saya garis bawahi. Ada 2 kali keluar kata itu. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan. Yang di bawahnya menghindarkan cemooh dari Israel. Bicara soal provokator ini saudara, sebelumnya kita akan melihat slide yang berikut. Yang pertama, jangan jadi provokator. Kemudian jangan jadi orang yang suka menyebarkan ketakutan, keresahan, kehebohan. Jangan jadi orang yang suka menyebarkan gosip atau hoax. Dan jangan jadi orang yang dengan mudah menelan berita-berita hoax. Yang soal provokator nanti akan saya kasih contoh. Tetapi 3 ini bisa jadi satu kesatuan. Apalagi dalam masa seperti sekarang ini. Oh, begitu banyak keluar berita-berita yang hoax dan lain sebagainya. Ya, jangan saudara suka dengan mudah copy paste. Kalau saudara tidak yakin, lebih baik saudara tidak usah copy paste. Dan kalau ada berita-berita yang menimbulkan kegelisahan, ketakutan, jangan saudara percayai bulat-bulat. Saudara jangan jadi anak Tuhan yang suka menyebarkan gosip, menyebarkan hoax, atau dengan mudah menelan berita-berita hoax. Nanti kalau masa pandemik corona ini sudah berakhir, ini juga harus menjadi habit atau sifat saudara. Jangan di gereja, di lingkungan saudara, lingkungan kerja, di lingkungan kantor atau lingkungan sekolah, saudara suka menyebarkan gosip tentang orang lain yang menyebabkan orang itu lalu heboh, lalu menimbulkan kegelisahan atau ketakutan dan lain sebagainya. Saudara mesti menjadi anak Tuhan yang menyebarkan, mengucapkan kata-kata yang membangun,
menasihati, puji nama Tuhan. Dan bagian yang kita kembali ke slide, coba saudara lihat itu. Bagian yang pertama saya tulis, jangan jadi provokator. Soal provokator ini saya ingat satu kisah saudara ya. Waktu anak saya dulu sekolah SMP, waktu itu dia sekolah di sekolah SMP Kristen. Pada tahun kedua, memang guru-guru yang bagus, yang berkualitas itu ada beberapa yang pindah ke sekolah lain. Lalu biasalah para orang tua murid kalau mau jemput anaknya di depan itu kan ngobrol-ngobrol. Ada satu topik pembicaraan yang makin lama itu makin meluas. Kebetulan saya satu kali mendengarkan pembicaraan itu. Soal apa? Ada seorang yang berkata, ini guru-guru yang berkualitas sudah pindah ke sekolah yang lain. Kualitasnya jadi turun dan lain sebagainya. Nanti tahun depan saya mau pindahkan anak saya juga ke sekolah SMP yang lain. Ya, lalu pembicaraan itu menjadi hangat. Hari demi hari berlalu. Akhirnya saudara, pada saat kenaikan kelas ke kelas 3, ada beberapa siswa yang dipindahkan istilahnya sama orang tua mereka ke sekolah yang lain. Karena menganggap sekolah yang sekarang ini sudah turun kualitasnya. Tetapi satu hal yang aneh, provokatornya ini, satu orang ini, justru anaknya masih tetap sekolah di sana. Sedangkan yang lain memindahkan anaknya. Sedangkan dia masih tetap di sana. Lah ini satu hal yang kurang baik menurut saya. Kalau saudara tanya, bagaimana dengan anak saya? Jadi saya tetap aja tinggal setahun lagi ya. Nah waktu SMA memang saya pindahkan dia ke SMA negeri. Puji syukur diterima di SMA 4. Sebab kami berpikir nanti waktu perguruan tinggi dia bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Dan memang itu kenyataannya. Jadi perhatikan bagian yang pertama, jangan saudara suka menjadi provokator, memprovokasi orang lain. Puji nama Tuhan. Sikap yang kedua yang harus saudara miliki adalah sikap bertanggung jawab. Mari ucapkan bersama dengan saya. 2, 3. Sikap bertanggung jawab. Kita baca lagi dari 1 Samuel 17 ayat 20a. Oke? 2, 3. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Ya, sikap bertanggung jawab ini harus saudara miliki. Saudara perhatikan bahwa Daud disuruh oleh orang tuanya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Dia bertugas menjaga kawanan kambing domba milik ayahnya. Bukan berarti dia terima tugas yang penting lalu dia lupa dengan kewajibannya sebagai gembala domba dan kambing. Tetap dia prioritaskan peliharaannya ini, hewan peliharaannya ini dia titipkan dulu sama orang lain. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Baik saudara di kantor, baik saudara sekolah, atau saudara di gereja dalam pelayanan. Saudara harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ambil contoh, misalnya saudara besok hari Minggu ada pelayanan, lalu saudara sakit. Saudara harus beritahu koordinator pelayanan itu bahwa saudara sakit supaya bisa digantikan dengan orang lain. Jangan tidak datang ke gereja, tidak memberitahu kepada koordinator pelayanan sehingga koordinatornya jadi kalang kabut. Atau misalnya saudara mau pergi ke luar pulau atau luar negeri, saudara memberitahu kalau misalnya saudara ada tugas, saudara beritahu supaya orang lain bisa menggantikan. Dengan demikian pelayanan di gereja berjalan dengan baik, ya. Itu juga akan berdampak juga waktu saudara bekerja di sekolah dan lain sebagainya. Slide berikutnya saya tuliskan, bertanggung jawab ini bisa membuat saudara menjadi disiplin. Bertanggung jawab juga bisa membuat saudara semakin kreatif.
Bertanggung jawab membuat saudara meningkatkan dalam tanda petik kelas saudara, kualitas hidup saudara. Dan bertanggung jawab itu bisa membuat saudara setia. Ada 4 hal. Bertanggung jawab itu bisa membuat saudara makin disiplin. Kemudian bisa membuat saudara kreatif. Bisa meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan saudara. Dan membuat saudara setia. Bicara soal bertanggung jawab, saya ingin bercerita sedikit tentang saya dulu. Tidak bermaksud apa saudara ya. Setamat saya SMA di Denpasar, saya dulu SMA di Swastiastu. Sekarang itu San Jos atau istilahnya San Jose. Saya kuliah di Surabaya, ya ambil teknik elektro. Dan saya ke gereja di Darmo Permai karena waktu itu gereja di Darmo Permai baru buka istilahnya perintisan. Jarak dari tempat kos saya ke gereja itu cukup jauh. Saudara yang kekasih, setiap hari Minggu saya selalu bangun jam 4 pagi. Kenapa bangun jam 4 pagi? Karena jam 6 sudah mulai gerejanya. Wah, kok pagi-pagi sudah bangun, Pak? Begini, jam 4 saya bangun. Kos saya zaman dulu tuh tidak ada AC, tidak ada water heater, air panas. Saya kos satu kamar berdua. Ranjangnya itu ranjang yang susun itu saudara ya. Saya di atas, naiknya harus pakai tangga yang sudah nempel di kasurnya itu, tempat tidurnya itu. Ya, jam 4 saya bangun, saya mesti mandi, siap-siap karena 4:30 sudah harus berangkat. Kalau saudara tanya, dingin nggak Pak mandi jam 4? Ya, sudah pasti dingin. Apalagi zaman dulu ya lebih dingin dari sekarang. Air panas tidak ada, namanya anak kos, apalagi water heater saudara. 4:30 saya berangkat, perjalanan kira-kira setengah jam. Jam 5 saya sudah sampai di gereja. Kenapa mesti jam 5? Karena saya itu ada di bagian sekretariat, the one and only, cuma saya jadi sekretariat. Saya harus menstensil. Stensil apa? Outline garis besar khotbah pada hari itu. Tidak ada fotokopi karena mahal. Dan kalau saudara yang hidup dalam seperti zaman saya, stensil itu lebih murah ya, tapi ada beberapa problemanya. Itu manual, diputar ya, ada tintanya. Jadi kadang separuh terang, separuh jebret. Nah, itu harus diulang. Atau ada kertasnya yang bulat. Ya, itu harus diulang. Kemudian kalau soal tangan ini hitam-hitam kena tinta, itu mah sudah biasa. Saya menstensil bahan khotbah, garis besar khotbah untuk hari itu. 5:30 sudah selesai. Kemudian apa yang saya lakukan? Ada 15 menit waktu bagi saya untuk melatih paduan suara. Ibu gembalanya bermain piano, saya ngelatih paduan suara untuk memberikan, mengingatkan mereka supaya bisa memuji Tuhan dengan lebih baik. 15 menit paduan suara latihan. Jam 6 kurang 15. 15 menit saya pakai untuk siap-siap karena saya juga bermain musik. Saya bermain bass gitar pada saat itu. Jam 6 mulai ibadah sampai jam 8. Selesai ibadah jam 8 ya, ada latihan paduan suara setengah jam. Saya melatih sampai 8:30. Setelah itu dengan memakai mobil gereja, saya menjemput beberapa anak sekolah minggu yang perlu untuk dijemput. Ibadah sekolah minggu dimulai jam 9 sampai 10:30. Saya mengajar sebagai guru di sana. Bahkan lewat 2 tahun, saya diangkat menjadi ketua sekolah minggu dan remaja. Selesai sekolah minggu 10:30, saya mesti mengantarkan kembali anak-anak itu ke rumah masing-masing. Jam 11 saya kembali ke gereja, lalu saya pulang, di tengah jalan cari makan ya. Sampai tempat kos itu sekitar jam 12. Apakah hari itu berakhir buat saya? Belum, saudara. Karena sore jam 4 saya ibadah lagi di gereja induk di Jalan Mojopahit. Jam 3:15 saya sudah harus
bangun siap-siap, lalu saya ke Mojopahit. Di Mojopahit saya ikut paduan suara. Saya tidak melatih paduan suara karena sudah ada pelatihnya. Dan saya juga bermain musik gitar bass di sana dari jam 4 sampai jam 6. Lalu ada latihan paduan suara sampai setengah 7. Pulang ya, cari makan tengah jalan, ya katakanlah sampai di rumah setengah 8. Itu saya lakukan setiap minggu. Dan biasanya mami saya itu menelpon tiap hari Minggu jam 9. Zaman itu belum ada handphone. Kita sudah perjanjian, pokoknya mami akan telepon setiap jam 9 malam. Kecuali kalau udah hari-hari tertentu ada masalah, mungkin dia telepon. Tapi biasanya rutinitasnya adalah Minggu jam 9. Yang perlu saudara tahu, dan masih saya ingat sampai sekarang. Kalimat pertama yang mami saya ucapkan di telepon itu bukan begini. Halo Nyo, ya nama kecil saya Nyo, tapi saudara jangan panggil saya Nyo begitu. Halo Nyo, bukan begini saudara. Gimana kabarmu, gimana kesehatanmu, gimana kuliahnya, gimana keuangannya, tidak. Kalimat pertama yang selalu dia tanyakan adalah begini. Bagaimana pelayananmu pada hari ini? Mami saya sudah almarhum. Dia adalah seorang yang luar biasa. Yang dia tanyakan dulu kepada saya yang pertama, itu adalah hal rohani, hal pelayanan saya. Bagaimana pelayanan saya pada hari itu? Jadi saudara ya, meskipun hari Senin itu saya ada ujian atau ulangan, bukan berarti saya hari Minggu ke gereja cuma sekali. Atau bahkan mungkin tidak ke gereja karena belajar. Kenapa? Karena nanti kalau mami saya telepon jam 9, lalu dia tanya bagaimana pelayananmu? Masa saya bohong, saya bilang baik-baik. Meskipun saya ada ujian atau ulangan besoknya, saya tetap 2 kali pelayanan di gereja yang berbeda, tetapi tetap satu organisasi. Itu yang membuat saya menjadi orang yang sangat disiplin sekarang. Jadi saya dulunya sangat jauh keinginan untuk menjadi hamba Tuhan, karena saya tahu menjadi hamba Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau saya boleh menengok kembali ke belakang dan memikirkan, ternyata Tuhan tuh sudah menyiapkan diri saya jauh-jauh sebelumnya, sebelum saya dipanggil menjadi hambanya, yaitu melalui peristiwa-peristiwa seperti yang tadi saya katakan. Mungkin saudara akan bertanya, Pak, waktunya 1 minggu, hari Minggu sudah full di gereja. Hari-hari lain bagaimana? Hari Selasa kami ada pendalaman Alkitab. Habis itu ada latihan paduan suara. Tentu saya harus ada di sana, sebab saya juga melatih paduan suara. Hari Kamis itu adalah ibadah pemuda. Saya ada di sana. Ya, dan kadang tidak jarang ibu gembalanya menelpon saya. Nyo, tolong antarkan anak-anak les keyboard karena papanya lagi pelayanan ke luar pulau. Saya ke sana antarkan anak-anaknya. Ya. Waktu saya itu untuk belajar dan sebagainya tidak banyak, saudara. Jadi kalau saudara tanya sama saya, bagaimana Pak dengan kuliahnya? Kalau waktunya banyak dipakai untuk pelayanan di rumah Tuhan. Saya kasih saudara tahu sekarang. Ini contoh hidup saya sendiri. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Saya ulangi ya. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara dengar omongan saya, Dia akan kirim malaikatnya untuk ganti melayani saudara. Jika saudara setuju katakan haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Begini saudara, bukannya saya ini orang terlalu pintar sekali. Misalnya ya, ini beberapa kejadian seperti begini. Besok saya ujian akhir hari Senin. Ada ujian akhir Senin sampai hari Jumat. Nah hari Minggu saya tetap pelayanan seperti biasa. Untuk materi hari Senin itu katakanlah ada 8 bab. Saya cuma sempat belajar misalnya bab 3, 5, 7, 8. Ya, 4 bab saja sebab waktunya nggak cukup. Besoknya waktu ujiannya itu keluar, soalnya itu keluar. Ternyata memang yang keluar itu dari bab 3, 5, 7, dan 8.
ajaib luar biasa ya, sehingga saya bisa mengerjakan. Dan satu hal yang membekas di hati saya, waktu itu kami masuk sekitar 96 mahasiswa. Kami 7 orang lulus 4,5 tahun, 9 semester. Zaman dulu itu fakultas teknik, arsitek, sipil, mesin, elektro minimal 10 semester. Saya ini dengan 6 teman saya membuat sejarah baru untuk fakultas teknik elektro, di mana kami bertujuh lulus 9 semester. Dan bahkan kami di wisuda itu bersama kakak kelas dan yang 2 tahun di atas saya. Waktu saya saya cari foto di Alkitab saya karena saya simpan. Ini sudah foto jadul sekali. Ini 30 orang ya, 30 orang yang di wisuda baik dari teknik mesin dan teknik elektro. Kami bertujuh itu di wisuda dengan penghargaan, istilahnya cum laude. Karena apa? Kami cuma 9 semester saja bisa menyelesaikan. Itu upah yang Tuhan bayar untuk saya. Sedangkan 6 teman-teman saya lain tuh pinter-pinter semua, saudara. Kami 7 lulusnya IP-nya di atas 3 semua. Yang 6 nih pinter-pinter. 3 sekarang sudah doktor dan dia mengajar di universitas kami itu. Ya, saya sudah hubungan dengan mereka, masih tetap kontak. 3 menjadi doktor dan menjadi dosen. Nah ini foto ya, foto jadul. Kalau saudara bisa dapat yang mana yang saya kasih hadiah mobil Innova. Saya kasih uang muka DP 100.000, sisanya saudara yang mencicil. Puji nama Tuhan. Kembali ke slide ini saudara ya. Itu akan membuat saudara disiplin. Kalau saudara belajar bertanggung jawab, saudara kreatif. Ya. Karena saudara bertanggung jawab terhadap apa yang saudara kerjakan. Kemudian saudara membuat hidup kualitas saudara meningkat. Saudara kan semuanya mau supaya saudara secara kualitas naik tingkatan hidupmu. Awali dengan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab itu bisa membuat saudara setia. Kenapa saudara? Karena di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan demikian. Mari baca bersama dengan saya. Lukas 16 ayat 10. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Lukas 16 ayat 10, kalau sudah lihat ayat di atasnya, ini bicara soal uang. Ini bicara soal uang. Kalau saudara menerima uang, gaji, keuntungan dan sebagainya, jangan lupa yang pertama, saudara mesti kembalikan. Bukan memberi ya, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu tanda ketaatan saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan mencukupkan kehidupanmu dengan 90% yang menjadi hak saudara. Kalau saudara tidak benar, di sini dikatakan, coba kita lihat ke slide. Kalau tidak benar dalam uang, perkara kecilnya apa? Bagi Tuhan uang itu masalah kecil. Tapi bagi saudara semua, kebanyakan dari saudara, uang itu masalah yang utama. Bukan. Bagi Tuhan uang itu masalah kecil. Kalau saudara tidak benar dalam keuangan yang masalah kecil bagi Tuhan, saudara juga tidak akan benar dalam perkara-perkara yang lebih besar. Jadi mari saudara belajar bertanggung jawab. Dimulai dari keuangan saudara. Saudara belajar bertanggung jawab dimulai dari waktu saudara. Ya, bertanggung jawab dalam tenaga saudara. Jangan saudara suka begadang-begadang, tidak ada gunanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah sikap rendah hati. Ucapkan bersama dengan saya. 2, 3, sikap rendah hati. Mari kita baca Samuel 17 ayat 17. Siap? Oke. 2, 3. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Isai menyuruh Daud anaknya untuk membawa
Ya, waktu itu kan tidak tahu kalau di sana ada Goliat yang menanti, tapi dia menyuruh Daud untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya. Sebelum saya pindah slide, saudara perhatikan gambar itu. Kesombongan itu bisa menghancurkan hidup saudara. Ya, kesombongan bisa menghancurkan hidup saudara. Maka sikap yang saudara perlu adalah sikap rendah hati. Coba ulangi, katakan bersama saya, pegang dada saudara dengan tangan kanan saudara. Sikap rendah hati. Sikap rendah hati. Saudara, meski secara de jure Daud sudah diurapi menjadi raja Israel, dia tetap mau disuruh oleh ayahnya. Dalam pasal sebelumnya, Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Secara de jure dia sudah sah menjadi raja Israel. Jadi bukan berarti meskipun dia tahu bahwa dia sudah diurapi menjadi raja, terus dia disuruh oleh ayahnya, dia ngomong sama ayahnya seperti ini, Pak, saya ini sudah raja Israel, saya sudah diurapi oleh Nabi Samuel, masa Bapak menyuruh raja? Suruh pegawainya yang lain, karena saya yakin Isai pasti punya pegawai. Suruh pegawai yang lain untuk mengantarkan makanan kepada anak-anak bapak yang lain. Jangan suruh saya ini raja. Sudah lihat tulisan itu. Kita kembali ke slide. Lihat tulisan itu. Don't think others smaller than you. Tapi lihat gambarnya. Ya, jangan saudara berpikir orang lain itu lebih kecil dari saudara. Malah saudara di gambar itu yang kecil, orang lain yang besar. Dan perhatikan, firman Tuhan menasihati dalam 1 Petrus 5 ayat 5. God resists the proud, but gives grace to the humble. God resists the proud, but gives grace to the humble. Allah menolak, melawan orang yang sombong, tetapi dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Saudara ini hidup, bernafas, tidak kena virus corona. Ini bukan karena saudara semata-mata, tapi karena anugerah daripada Tuhan. Saudara masih ingat, ini karena anugerah daripada Tuhan. Memang saudara menjaga diri, tapi kan saudara tidak tahu, saudara ketemu dengan orang-orang masih kan. Bali ini kan belum PSBB, masih agak rame. Bukan berarti saudara menjaga diri, saudara tidak akan kena. Bukan. Yang paling utama itu karena anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Dan anugerah Tuhan diberikan kepada siapa? Bukan kepada semua orang Kristen, kepada semua anak-anaknya, kepada orang yang rendah hati. Haleluya. Maka dari itu saudara makin diberkati oleh Tuhan, makin saudara pandai. Jangan saudara makin pongah, makin sombong. Justru saudara harus semakin menunduk, merendahkan diri. Karena apa? Karena sadar dan tahu semuanya yang saudara miliki itu karena kasih anugerah daripada Bapa di surga. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagian yang keempat saudara adalah, sebelum kita masuk bagian yang keempat, perhatikan slide berikutnya. Sikap rendah hati tampaknya lemah, tetapi kuat. Kelihatan seperti di bawah, tetapi sesungguhnya ada di atas. Terus ini ada, coba saudara lihat tuh gambar yang lucu. 3 kambing lagi ngomong-ngomongan dengan pongahnya. Ya, yang pertama dia ngomong, John, kamu tahu nggak Gunung Everest di Himalaya? Itu nenek moyangku yang nyusun batunya satu-satu sampai jadi gunung. Kambing yang kedua nggak mau kalah. Wah, hebat banget George. Terus kamu tahu nggak gurun Sahara di Afrika? Dulu tuh namanya hutan, bukan gurun tapi hutan Sahara. Aku sama bapakku yang tebang-tebangin pohonnya sampai rata jadi gurun. Yang ketiga nggak mau kalah. Segitu aja kalian berdua sombong setengah mati. Kalian tahu nggak laut mati di Yordania? Itu aku yang bunuh. Laut dibunuh. Ini kesombongan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir adalah sikap optimis. Katakan bersama dengan saya, sikap optimis. Haleluya. Saudara, dalam 1 Samuel 17 ayat 42 dan 43, saya bacakan kali ini buat saudara. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya, saya ulangi,
Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi dalam ayat 42 dan 43, Goliatnya menghina, mengutuki Daud. Tapi perhatikan di dalam ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Saya lihat slide ini di dalam ayat yang ke-46, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, itu ganti. Supaya tetangga saudara, supaya family saudara, supaya teman kerja saudara tahu bahwa saudara mempunyai Allah, dan Allah saudara itu Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya, katakan haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara, dalam masa seperti sekarang ini, saudara nggak usah takut. Memang di Pulau Bali ini yang positif corona makin lama makin banyak, apalagi yang kena tuh, yang bertambah positif karena banyak orang PMI, ya, pekerja migran Indonesia datang, dan itu membuat angka positifnya bertambah banyak, dan ada usulan supaya Bali ini juga diterapkan PSBB. Saudara nggak perlu takut. Nanti pun kalau misalnya masalah pandemi corona ini berakhir, kesulitan, masalah, problema menghimpit saudara, saudara nggak usah takut. Tetap punya sikap optimis, ya, bahwa supaya sekeliling saudara, famili saudara tahu bahwa saudara mempunyai Allah. Saya lihat kembali ke slide, lihat ayat yang ke-47. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Saudara kan sudah tahu ceritanya. Daud ini mengalahkan Goliat bukan dengan pedang ajaib, ya, tetapi hanya dengan batu yang kecil. Dan batu itu menembus di mana? Di tengah-tengah. Goliat itu memakai ketopong, dan biasanya ketopongnya itu ada seperti cekok, seperti cekok di tengah di sini di dahi. Batu itu bisa persis kena di dahinya. Tentu bukan karena Daud yang begitu hebat dalam melemparkan batunya, tetapi waktu batu itu dilempar oleh Daud, ada tangan yang maha kuasa yang mengarahkan batu itu ke dahi Goliat. Ya, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara, ada pepatah yang diucapkan oleh Sir Winston Churchill, perhatikan. Itu yang sebelah kiri, saudara, gimana sudut pandang saudara melihat gelas yang isi air separuh? Ada yang melihat separuh kosong, tapi ada melihat itu separuh penuh. Nah, yang separuh kosong ini itu golongan orang pesimis. Seorang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Ada kesempatan, tetapi yang dipikirkan, dilihat itu kesulitannya. Tetapi kalau half full, itu orang yang optimis. Orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Sekarang ini kan sudah dalam masa kesulitan. Langganan saya buat baju, ini baju yang saya pakai juga termasuk dia yang jahit. Dia bilang dalam masa seperti sekarang tidak ada satu orang pun yang jahitkan baju sama dia. Tapi dia tidak melihat itu sebagai sesuatu kesulitan, tetapi dia melihat kesempatan. Apa? Dia bikin masker dari kain batik, dari kain endek, dan maskernya laris manis dijual. Ya, karena
ditiup ya, kalau ditiup, kalau saudara mau tahu masker kainmu bagus apa enggak, nyalakan api depan saudara tiup. Kalau dia mati, nah itu maskernya kurang baik. Nah, ini maskernya bagus. Saudara harus menjadi orang yang optimis, jangan menjadi orang yang pesimis. Kenapa saudara? Karena ini, Allah itu beserta dengan saudara. Katakan, Allah beserta saya. Ulangi lagi, Allah beserta dengan saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, kali ini saudara bagikan link YouTube. Jangan saudara diberkati, saudara simpan sendiri. Ayo saudara share ke teman saudara, ke family saudara, keluarga saudara, baik yang ada di Denpasar, di luar pulau atau luar negeri sekalipun, supaya mereka juga bisa diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa penyembahan dan dalam doa akhir. Haleluya. 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 Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kita ulangi, tangan Tuhan, haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Lebih yakin, haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Saudara, naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan, untuk minggu yang Kau berikan, untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk penjagaan, perlindungan, makanan yang masih ada untuk kami. Terima kasih, ucapan syukur. Di dalam saudara mengucap syukur, akan ada mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Terima kasih. Tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang diagungkan, Allah yang dimuliakan, Allah yang disembah di atas segala Allah. Bawa rohmu kepada Tuhan. Oh Riki Allah para Riki
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau tanamkan firman di dalam hati kami, supaya kami tidak mempunyai sifat sebagai seorang provokator. Kami tidak dengan mudah menelan berita-berita hoaks. Kami tidak menjadi penyebar hoaks, penyebar ketakutan, kehebohan dan lain sebagainya. Biar kami mempunyai sikap rendah hati, karena Engkau melawan orang yang sombong. Biarlah kami punya sikap yang bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah kami juga mempunyai sikap optimis menghadapi kehidupan, karena Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Kau memberkati persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap orang yang sudah terlibat dalam perekaman khotbah ini, segala jerih lelah mereka untuk pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu yakin Tuhan akan membalaskan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu, kedangkan kedua tanganmu, angkat wajahmu. Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkat kasih, anugerah, kekuatan, kesehatan, penjagaan, perlindungan dilimpahkan dari tempat yang maha tinggi. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengarkan khotbah ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami yakin dan percaya, kami, keluarga kami, tidak ada satupun yang terkena virus corona, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kami juga menjaga kehidupan kami untuk tidak hidup seenaknya sendiri. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Sampai berjumpa dalam tayangan kami yang berikutnya. Haleluya.